Ya, pemirsa, di segmen ini sudah bergabung bersama kami ada Dirjen Dikti Bapak Supriyadi Rustad. Terima kasih Pak Supriyadi sudah bergabung sama kami. Pak Supriyadi, kita sudah membahas tadi. Menurut Anda ini cara terbaik kemudian dari tenaga dosennya sendiri untuk memastikan ini bahwa anak didiknya ini tidak menggunakan jasa bisnis skripsi ini seperti apa Pak? Ini kan susah. Ya, begini Mas Doni, Mas Kevin ya. Pertama saya ralat bukan Dirjen Dikti, saya Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Oke, baik. Oke. Saya mewakili Kementerian Ristek Dikti. Begini, sesungguhnya tadi memang ada diskusi sudah. Intinya memang kejujuran. Jadi dulu pernah kita deklarasikan anti nyontek, anti plagiat. Tanda tangani oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia dan Kopertis. Nah, di samping itu nggak bisa kita hanya mengharapkan kejujuran itu timbul, harus dibangun. Melalui apa? Sistem. Dan sistem ini kementerian sudah meluncurkan namanya kebijakan untuk publikasi. Setiap skripsi, tesis, disertasi ditulis dan dipublikasi. Di zaman sekarang publikasi itu online, artinya sudah diketahui banyak orang. Nah, kalau kebijakan publikasi ini diikuti, maka orang akan berpikir 1000 kali. Ya, ketika karyanya itu diunggah, dipublish, dan itu hasil dari jahitan orang, ini dia akan berpikir 1000 kali. Jadi kejujuran tidak bisa kita harapkan tiba-tiba, tapi ini harus dibentuk oleh sebuah sistem. Sistem yang memaksa mereka harus jujur. Ya, sistemnya mengkondisikan dan kesadaran masing-masing seperti itu ya. Ya. Tapi untuk yang sudah ditemukan memang terjadinya praktek-praktek bisnis skripsi di kampus-kampus sekarang ini, sanksi apa yang kemudian akan diberikan untuk memberikan efek jera dan juga memutus bisnis ini supaya tidak terus berlanjut, Pak? Iya, kalau itu ditemukan karena itu misalnya ada yang palsu, ya perguruan tingginya harus mengambil tindakan, mencabut ijazahnya. Mungkinkah Dikti memberikan himbauan atau rekomendasi seperti itu terhadap universitas-universitas ini? Karena tentunya ini berurusan dengan reputasi mereka juga kalau mereka mencabut kembali gelar akademik yang sudah mereka berikan ke mahasiswanya. Ya, sesungguhnya sudah banyak terjadi. Kan biasanya mereka juga konsultasi kepada kami. Ya, ketika ditemukan ada, ini skripsi di di universitas ini kok jadi tesis di universitas yang lain. Plagiarisme seperti itu ya. Jadi skripsi itu naik pangkat jadi tesis gitu ya, di perguruan tinggi yang lain. Ini sering terjadi. Biasanya kami surati perguruan tingginya, tolong Anda lakukan pembinaan dalam pengertian penegakan etika akademik. Rumusnya kan sederhana. Kalau perguruan tinggi itu nggak ngasih sanksi, pimpinan perguruan tingginya itu dikasih sanksi oleh kementerian. Dalam bentuk? Ya macam-macam. Bisa misalnya layanan-layanan ke kementerian terhadap perguruan tinggi itu kita hold untuk sementara waktu. Itu sudah sangat sering kita lakukan. Baik, Pak Supriyadi, menurut pemantauan Anda, seberapa banyak kampus di Jakarta ya paling tidak ya yang sudah bisa menerapkan sistem itu tadi Pak? Skripsinya di-upload, lalu kemudian semua orang bisa mengkontrol begitu ini plagiat atau tidak. Nah itu sudah banyak atau bagaimana itu Pak? Ya, sekarang itu yang menggembirakan Mas Kevin, Mbak Amanda, itu kita punya mendekati 5.000 jurnal online yang lahir karena kebijakan publikasi itu. Sekarang kita sudah punya 5.000. Ini angka yang di tingkat ASEAN, ini angka yang cukup levelnya agak di atas ya. Nah, ini open access jurnal ini sudah kita mulai 2 tahun terakhir ini dan kita menghasilkan 5.000 tadi. Baik, Pak Supriyadi, ini berhubung waktu kita sangat terbatas ya, sayang sekali. Pak Supriyadi, mungkin ini terakhir imbauan Anda kemudian bagi para kampus-kampus ini kemudian supaya mereka bisa lebih tertib lagi, lebih ketat lagi gitu ya dalam melakukan pengujian dalam proses skripsi ini seperti apa Pak? Satu ya memfasilitasi adanya jurnal. Kalau kampus nggak punya jurnal itu gimana bisa menampung dinamika kreativitas mahasiswanya. Satu, jurnal itu tempat untuk publikasi. Publikasi itu apa sih hakikatnya? Publikasi itu hakikatnya itu melindungi karya ilmiah si mahasiswa dan dosen. Kalau kita searching di jagatnya dunia perjurnalan, kita masukkan kata angklung, maaf, penulis kita sangat sedikit. Penulis negara tetangga lebih banyak. Apakah angklung nanti akan menjadi milik
negara tetangga. Publikasi itu melindungi hakikatnya. Oke. Tapi kebijakan ini kadang-kadang itu ditentang oleh masyarakat. Ini membebani sarjana kok harus nulis dan seterusnya. Nah ini yang pertama itu. Yang kedua, harus patuh dengan standar nasional pendidikan tinggi. Rasio dosen mahasiswa misalnya. Nggak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, span of control dari seorang dosen terhadap mahasiswa ini ada batasnya. Kalau saya seorang fisika, ya seorang dosen fisika, ngajar di kelas yang ukurannya itu lebih dari 40, nggak sanggup saya. Saya nggak bisa bertanggung jawab bagaimana anak-anak itu ngerti fisika yang saya ajarkan. Baik, terima kasih Pak Supriyadi. Terakhir dari Pak Doni, ini tadi sudah ada beberapa yang dilakukan oleh Dikti, yaitu memfasilitasi ada jurnal online dan penegakan etika akademi bagi semua pendidikan tinggi, kemudian rasio dosen mahasiswa. Kira-kira ada tambahan apa lagi? Yang terbaik menurut saya bagaimana Dikti itu kerjasama dengan Dikmen, karena kemampuan menulis itu kan sebenarnya dibangun sejak kecil. Artinya harus ada integrasi kebijakan, sehingga nanti bukan gara-gara ada bisnis skripsi lalu skripsinya dihilangkan, bukan itu, tetapi bagaimana justru meningkatkan kemampuan mahasiswa kita atau siswa kita, feeder di SMA itu, supaya mereka memiliki kemampuan menulis dan menegakkan integritas moral sebagai akademisi. Dan ini saya rasa hal yang penting, dan tentu pemerintah perlu mempersiapkan sistem dan struktur berupa peraturan dan regulasi, termasuk tadi rasio dosen dan mahasiswa, sehingga dalam proses pembimbingan itu menjadi berkualitas. Oke, baik Pak Doni dan juga Pak Supriyadi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sedikit? Nggak boleh Pak, singkat saja Pak ya. Jadi kita rencana ingin membentuk Mahkamah Etika yang menangani perkara-perkara pelanggaran etika akademik. Jangan sampai ini meluber ke ranah hukum. Ini berat ini. Kita akan membentuk dibikin pengadilannya sendiri ya Pak. Mudah-mudahan sesuai dengan saran-sarannya Mas Doni. Bisa terbentuk dan dieksekusi dengan baik. Terima kasih Pak Supriyadi juga Pak Doni. Pemirsa, kami tutup Lunch Talk hari ini. Anda bisa kirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Ya, atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Nantikan Lunch Talk setiap hari pada pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Kevin Egan. Saya Amanda Cirinta, terima kasih. Sampai jumpa.